Pak Anies menghabiskan awal tahun bersama anaknya Mikhail dengan menonton The Edge of Democracy tahun 2019 di Netflix. Dokumenter yang dibuat oleh Petra Costa, sineas perempuan milenial dari Brazil, bercerita tentang erosi demokrasi dan perjalanan politik Lula da Silva sebagai presiden. Dokumenter ini lalu bercerita tentang upaya penyingkiran terhadap melalui pengadilan yang kontroversial atas tuduhan korupsi, walau pada 2021 Mahkamah Agung membatalkan hukumannya. Kejatuhan Lula dan erosi demokrasi di Brazil membuka jalan bagi Jair Bolsonaro. Menonton dokumenter ini mengingatkan pada buku How Democracy SD bahwa ada 3 tahap untuk melemahkan demokrasi secara perlahan dan tak disadari. Pertama, kuasai wasitnya. Ganti para pemegang kekuasaan di lembaga negara netral dengan mendukung status quo. Kedua, singkirkanlah para pemain lawan. Singkirkan lawan politik dengan cara kriminalisasi, suap, atau skandal. Ketiga, ganti aturan mainnya. Ubah peraturan negara untuk melegalkan penambahan dan pelanggengan kekuasaan. Pelemahan demokrasi secara perlahan seperti itu dapat disebabkan shifting baseline syndrome, yaitu perubahan secara bertahap pada perlahan hingga publik menjadi terbiasa dengan kondisi barunya yang sebenarnya buruk. Kondisi yang penuh oleh praktik yang dulu dipandang tidak normal dan tidak boleh dinormalkan dalam demokrasi. Tapi karena perburukannya berlangsung perlahan, maka tanpa sadar dianggap kewajaran baru. Dari dokumenter ini dunia belajar bahwa demokrasi tidak boleh taken for granted, tapi harus terus dirawat. Penyimpangan walau hanya kecil namun kontinu terhadap etika dan praktik demokrasi akan menjadi lebar bila dibiarkan. Pesan pentingnya, bila terlambat maka akan menjadi terlalu berat untuk dikembalikan pada relnya. Kemarin Lula da Silva dilantik menjadi presiden setelah mengalahkan Jair Bolsonaro dalam pemilu tahun lalu. Ia berjanji hadirkan kembali program sosial dan hentikan deforestasi. Komitmen yang tentu harus dibuktikan dan terus dikawal oleh rakyatnya. Salut untuk Petra Costa yang mengangkat tema penting ini. By the way, sesudah menonton ini, Pak Anies janji sama Mikhail anaknya kita akan menonton Avatar 2 buat hiburan.